Halo semuanya, perkenalkan nama saya Devanya Tamingon, saya dari Prodi Manajemen, Program Studi Manajemen Sore B. Di sini saya akan memberikan video pembelajaran dari hasil presentasi saya untuk memenuhi nilai UTS saya mata kuliah Digital Business dengan dosen pengampu Ibu Cynthia Anissa Rahman Putri SPD MPDE. Dan di sini materi yang saya ambil dalam topik 3, pertemuan topik 3 atau perdagangan elektronik. Baik, langsung saja. Untuk di sini yang pertama adalah analisis pasar online. Analisis pasar adalah suatu kegiatan atau penganalisan atau penyelenggaraan untuk mempelajari berbagai masalah tentang keadaan pasar. Analisa pasar ini menjadi hal penting yang harus diketahui setiap orang dan juga menjadi dasar dan fondasi yang berkaitan dengan strategi pemasaran selanjutnya. Penentuan target pasar ini sangat penting karena perusahaan tidak dapat melayani seluruh konsumen atau pembeli yang ada di pasar. Jadi untuk pembeli yang ada terlalu banyak dengan kebutuhan dan keinginan yang beragam atau bervariasi, sehingga perusahaan harus mengidentifikasi bagian pasar mana yang akan dilayani sebagai target pasar. Dengan demikian, kesuksesan bisnis akan berpengaruh terhadap baik dan tepat analisa pasar yang dilakukan. Nah, dilihat dari geliat bisnis meliputi nilai pangsa pasar dan putaran investasi, ada beberapa sektor digital yang tumbuh signifikan di Indonesia. Salah satunya merujuk pada hasil riset Google, yaitu adanya 4 sektor utama yang mendominasi adalah e-commerce, online travel, online media, dan juga ride hailing. Jadi selain 4 di atas, sektor lain juga bertumbuh. Salah satu yang menggeliat adalah pada sektor vintage. Berikutnya, untuk di sini yaitu yang adanya lokasi perdagangan online. Untuk di era digital ini, sekarang semua serba dipermudah. Apapun dapat diakses dengan menggunakan internet, dan dimulai dari belanja online, pesan makanan online, hingga transportasi berbasis online. Dengan pesatnya perkembangan internet pada saat ini, maka terbangun sebuah sistem perdagangan dunia maya atau e-commerce atau perniagaan elektronik, merupakan semua bentuk transaksi perdagangan barang ataupun jasa yang menggunakan perantara internet. Dalam sebuah sistem e-commerce, setidaknya terdapat 4 komponen yang diperlukan dalam melakukan transaksi online. Yang pertama yaitu adanya store atau marketplace, yang kedua adanya penjual dan pembeli, yang ketiga adalah payment gateway, pembayaran atau pintu pembayaran, payment gateway, dan yang keempat ada jasa pengiriman. Jadi yang pertama adalah adanya store atau marketplace yang dimana di sini dijualnya barang-barang yang dibutuhkan oleh consumer. Akan tetapi terdapat perbedaan antara marketplace dengan store online, yaitu marketplace adalah suatu tempat di internet di mana banyak pihak berkumpul untuk melakukan proses transaksi jual beli. Ada yang ingin mencari suatu barang dan ada pihak lain yang sedang ingin menjual barang. Sedangkan untuk online store adalah di mana pembeli bisa langsung memesan kepada penjual dan bisa diartikan bahwa ini hanya satu toko yang menjual, untuk sebagai contohnya. Dan berikutnya adalah bisnis model perdagangan yang secara elektronik. Dalam perdagangan online, setidaknya ada 4 model bisnis e-commerce, yaitu ada B2B atau business to business, ada juga B2C, yaitu business to consumer, ada C2C yaitu consumer to consumer, ya berikutnya ada C2B yaitu consumer to business. Di sini untuk yang pertama yang kita bahas adalah B2B, yaitu business to business. Jadi sesuai dengan namanya, perusahaan yang berjalan dalam model bisnis e-commerce ini menjual produk atau jasanya kepada badan usaha lainnya. Jadi konsumen dalam model bisnis B2B ini belum tentu merupakan end user dari barang atau layanan yang dibeli. Mereka bisa saja bertindak sebagai reseller dan menjualnya kembali ke konsumen lain.
Oleh karena itu, bisnis to bisnis cenderung memiliki siklus penjualan yang panjang. Di samping itu, usaha pemasaran yang dibutuhkan untuk menarik minat konsumen B2B lebih berat dari model bisnis lainnya. Akan tetapi, keunggulan dari jenis ini adalah tingkat penjualan dan loyalitas pelanggan yang tinggi. Jadi perusahaan dengan model bisnis e-commerce ini biasanya menawarkan hal-hal yang tidak jauh dari inventarisasi usaha seperti peralatan kantor, mesin pabrik, perlengkapan industri lainnya. Dan tidak hanya itu saja, produk dan layanan digital juga merupakan komoditas umum dalam e-commerce B2B. Contohnya adalah software dan web hosting. Berikutnya yaitu adanya yang B2C. B2C itu adalah business to consumer. Jadi B2C adalah model bisnis ke e-commerce yang paling umum di mana perusahaan menjual kepada konsumen end user. Berkebalikan dengan B2B, model bisnis ini tidak membutuhkan usaha pemasaran yang berat. Konsumen umumnya juga tidak membutuhkan waktu lama untuk ingin membeli dan dari bisnis bisnis to consumer. Namun, kebanyakan konsumen B2C hanya mengecer. Jadi selain itu loyalitas konsumen dalam jenis e-commerce ini biasanya rendah. Seperti perusahaan yang bergerak dalam bidang bisnis to consumer menawarkan produk dan layanan beragam, mulai dari kebutuhan sehari-hari hingga hiburan. Contoh perusahaan B2C di Indonesia adalah Lazada dan Blibli. Dan berikutnya adalah C2C, yaitu consumer to consumer. Atau di sini sesama konsumen juga dapat saling jual beli barang. Jadi inilah yang menjadi ciri model bisnis C2C. Para pelaku bisnis consumer to consumer biasanya tergantung pada situs listing, iklan, marketplace, dan forum untuk memasarkan barangnya. Di Indonesia juga jenis e-commerce ini sering ditemukan di OLX dan Kaskus begitu. Dan bisnis C2C digandrungi karena siklus bisnis yang pendek. Jadi konsumen pada umumnya tahu yang mereka inginkan. Oleh karena itu, pelaku model bisnis ini tidak perlu bekerja keras untuk memasarkan dagangannya. Tapi sayangnya, model bisnis e-commerce ini tidak dapat diandalkan sebagai sumber penghasilan utama. Selain harga barang yang terus menurun, penjual juga mudah mengalami kesulitan dalam mengontrol kualitas barangnya. Yang berikutnya adalah C2B, yaitu consumer to business. Berkebalikan dengan C2C yang dagangannya berupa produk, pelaku C2B biasanya menawarkan jasa kepada konsumennya. Oleh karena itu, para pekerja freelance termasuk dalam model bisnis ini, pelaku model bisnis consumer to business biasanya memasarkan jasanya menggunakan website. Namun, tidak sedikit juga yang bergantung pada situs listing layanan. Dan di Indonesia, contoh situs semacam ini diantaranya adalah Upwork dan Freelancer. Meskipun pelakunya konsumen, model bisnis e-commerce ini membutuhkan usaha pemasaran yang tinggi. Jadi ini diperlukan karena ada banyaknya kompetitor dan konsumen perusahaan memilih penyedia jasa dengan sangat berhati-hati. Dan yang berikutnya adalah metode operasi dalam bisnis e-commerce. Ada 7 metode operasi yang dapat digunakan dalam e-commerce. Yang pertama adanya shipping. Ini adalah cara yang paling umum dalam perdagangan online. Di sini kalian yang memproduksi barang sendiri atau kulakukan dari bisnis lain, penjualan. Maksudnya di sini kalau dari bisnis lain aja, lalu menjualnya melalui website marketplace. Jadi untuk menyerahkan pesanan konsumen, Anda tinggal mengemas dan memberikannya kepada jasa pengiriman yang ditentukan. Cara ini memungkinkan Anda untuk memastikan kualitas barang dan pengepakannya. Namun kalian yang harus memiliki gudang atau tempat untuk menyimpan dagangannya. Oleh karena itu, kalian perlu menyiapkan modal lebih lebih jika ingin menggunakan metode ini. Yang berikutnya di sini adalah dropshipping. Jadi untuk di sini dropshipping adalah metode kebalikan dari shipping. Kalian tetap memasarkan dan menjual produk secara mandiri, namun barang yang kalian dagangkan diproduksi dan disimpan oleh pihak lain. Jadi tidak hanya itu, produsen barang juga bertanggung jawab untuk mengemas dan mengirimkan setiap pesanan yang masuk. Yang lebih menariknya lagi,
kalian mendapatkan 100% keuntungan dari penjualan. Jadi hanya saja untuk metode ini mengharuskan kalian untuk mendaftarkan diri ke platform tertentu atau program dropshipping. Jadi contohnya adalah Oberlo dan Dropship aja. Dan untuk dapat mendaftar ke platform dropshipping, kalian perlu membayar sejumlah biaya yang diberikan setiap jangka waktu tertentu. Jadi kurang lebih seperti berlangganan sebuah jasa. Untuk setiap platform mengatur jumlah barang yang kalian dapat jual. Jadi untuk jumlahnya ini juga dipengaruhi oleh tingkat keanggotaan yang kalian miliki. Walaupun metode penjualan ini tidak membutuhkan modal yang besar, kalian tidak dapat melakukan pengecekan kualitas dagangan. Jadi kalian perlu memastikan bahwa program dropshipping ini yang ingin kalian itu ikuti yang ingin kalian ikuti itu adalah terpercaya. Dan yang berikutnya adalah adanya wholesale. Untuk wholesale itu adalah metode berjualan secara grosir. Dengan kata lain, dagangan hanya ditawarkan dalam jumlah besar, tapi dengan harga satuan yang lebih rendah. Jadi usaha yang melakukan cara ini umumnya menggunakan model bisnis e-commerce B2B atau business to business ya teman-teman. Jadi namun jika tidak sedikit juga bisnis e-commerce grosir yang menjual kebutuhan sehari-hari konsumen adalah awam, yaitu masih awam ya, masih belum terlalu mengerti begitu. Jadi metode wholesale ini memiliki keunggulan dan kekurangan yang mirip dengan shipping. Hanya saja kalian memerlukan gudang atau penyimpanan yang lebih besar untuk menyimpan dagangan dalam jumlah yang lebih besar. Jadi kebalikannya dengan shipping ya, untuk wholesale ini kalian menyimpan dagangan dalam jumlah yang cukup cukup besar atau yang lebih besar begitu ya. Dan untuk berikutnya adalah D2C, yaitu direct to consumer. Apakah kalian pernah membeli produk dari toko atau website milik suatu bisnis? Dan jika iya, berarti kalian pernah bertransaksi dengan usaha yang menggunakan metode direct to consumer. Jadi dalam arti lain, D2C itu adalah metode di mana perusahaan memproduksi dan mendistribusikan dagangannya sendiri. Dan di ranah e-commerce, metode ini dilakukan dengan website toko online. Ya, jadi tentunya kondisi tersebut memberikan tantangan tersendiri bagi perusahaan yang menggunakan metode D2C, terutama jika kalian memulai bisnis baru, karena produk yang kalian tidak dipajang di marketplace maupun toko retail. Jadi kalian perlu menginvestasikan waktu dan biaya yang lebih untuk memasarkannya. Dan untuk di sini salah satunya adalah menggunakan strategi optimasi mesin pencarian atau SEO agar halaman produk dan website muncul di pencarian Google untuk kata kunci yang ditentukan. Dan untuk yang berikutnya, di sini adanya subscription atau langganan. Jadi di sini seperti yang dapat kalian tebak, subscription adalah metode di mana sebuah bisnis menjual layanan berlangganan produk. Konsumennya akan mendapatkan satu atau lebih jenis produk dalam interval tertentu. Misalnya 1 bulan sekali karena menyerupai layanan berlangganan. Bisnis yang menggunakan metode ini biasanya dapat memiliki penghasilan yang lebih konstan. Walau demikian, metode subscription hanya sesuai untuk berperan industri. Jadi pada umumnya produk kesehatan, kecantikan, dan makanan adalah jenis komoditas yang laku jika dijual dengan cara ini. Untuk berikutnya, mengenai perusahaan online startup. Perusahaan startup adalah perusahaan yang sedang dirintis dan berusia di bawah 5 tahun. Oleh sebab itu, perusahaan startup juga sering disebut dengan perusahaan rintisan. Namun seiring dengan perkembangannya, definisi berdasarkan usia di bawah 5 tahun tidak lagi begitu relevan. Oleh sebab itu, kemudian perusahaan startup didefinisikan lebih kepada suatu perusahaan yang menggabungkan unsur sosial dengan ekonomi. Jadi untuk startup merupakan perusahaan yang memberikan jawaban dari permasalahan di dalam masyarakat atau sosial dengan solusi yang menghasilkan profit atau ekonomi. Dan di sini untuk ciri lain dari perusahaan startup adalah adanya inovasi teknologi dengan sifat disruptif. Jadi perusahaan startup juga memiliki iklim lingkungan kerja yang sehat dan anti perbudakan. Tidak heran banyak anak muda yang ingin bekerja di perusahaan startup untuk contohnya seperti perusahaan
startup yang ada di Indonesia. Dan berikut ini adalah contoh perusahaan startup di Indonesia dalam bidang e-commerce, yaitu ada Tokopedia, ada Bukalapak, Shopee, JDID, Blibli, Lazada, dan OLX. Dan untuk berikutnya, di sini kesimpulannya, jadi untuk dari perdagangan elektronik ini, untuk itu semua perkembangan teknologi dalam perdagangan elektronik atau e-commerce berpengaruh terhadap perilaku konsumen dalam memenuhi kebutuhannya. Jadi e-commerce bukan hal yang asing dalam dunia bisnis, dan perkembangannya yang semakin cepat ini mempengaruhi perilaku konsumen dalam melakukan transaksi perdagangan menggunakan media elektronik. Baik, itu saja yang dapat saya bagikan melalui video pembelajaran kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf, dan jika teman-teman masih kurang puas atau tidak belum memahami secara keseluruhan, saya sarankan untuk mencari referensi yang lebih luas untuk terkait materi perdagangan elektronik ini. Untuk itu, kurang lebihnya saya mohon maaf, saya tutup. Terima kasih.